tadi pembahasannya udah dari batu ginjal, batu empedu gitu. Ya, itu. Kalau mungkin penyakit yang lain kayak diabetes gitu gimana kok? Nah, ini pengalaman ya kok ya. Diabetes itu banyak kasus kan kalau secara di masyarakat dikenal ada diabetes basah, diabetes kering, ya kan. Tapi kalau secara medis kan nggak ada sebenarnya. Gitu. Nih yang harus kita paham gini. Hukumnya adalah waktu kita makan seperti nasi, itu kan ada kandungan karbohidrat. Ya. Karbohidrat masuk ke dalam tubuh, dia harus ketemu insulin. Insulin ini kan adalah zat yang dihasilkan oleh sel yang ada di dalam pankreas. Jadi kalau kita bilang matematikanya, karbohidrat ditambah insulin ini akan jadi tenaga atau energi. Nah, tapi kadang sekarang kan ada satu organ kita yang namanya pankreas itu, sel-selnya udah nggak bisa kerja maksimal. Sehingga dia memproduksi insulinnya itu lebih sedikit. Nah, kalau karbohidrat masuk ke dalam tubuh tapi tidak ketemu insulin, itu akan jadi gula. Di situ, itu yang saya pahamin di situ. Nah, coba bisa dibayangkan seseorang nih, ya kita makan satu piring nasi, karbohidratnya satu piring dong. Waktu kita masih muda, pankreas kita memproduksi insulin masih banyak. Satu piring nasi itu temu insulinnya semua kena. Jadi tenaganya banyak dong, makanya habis makan seger, semangat gitu kan. Tapi usia bertambah, sel-sel yang ada di pankreas juga kan mulai banyak makin menurun. Hasil insulin kita juga makin menurun. Nah, makan satu piring, ternyata yang kena insulin ini cuma setengah piring. Setengah piring, temu insulin, jadi tenaga dong yang setengah piring. Yang setengah piringnya lagi, karbohidrat ini nggak ketemu insulin. Akhirnya jadi gula. Darah kita jadi kental. Biasanya efeknya apa? Ngantuk lah, kita lebih cepat mudah ngantuk. Makan kita ngantuk gitu ya? Ya, banyak dong. Kalau dulu kita habis makan lari, main, apa segala. Sekarang malah nguap. Kalau bisa dipungkirin, banyak itu terjadi di masyarakat. Tapi yang di masyarakat ada juga sering dengar ada diabetes basah, apa diabetes kering itu apa itu? Nah, sebenarnya gini, coba perhatikan. Kalau ada orang dinyatakan diabetes kering, itu kalau kita perhatikan tubuhnya ini biasanya berat badannya makin menurun. Kenapa? Karena tenaga yang dihasilkan itu banyakkan diambil dari lemak yang ada di bawah kulit. Makanya setelah dia makin kurus, tenaga dia akan makin lemah. Di situ. Nah, tapi yang dinyatakan diabetes basah, kita perhatikan di saat orang itu kena luka, dia susah kering. Tapi tubuhnya tidak nambah kurus. Itu, nah efeknya berbeda. Kalau dinyatakan diabetes, di masyarakat dikenal dengan diabetes kering, luka masih gampang kering. Gitu ya, dia terluka, kegores, atau misalnya di sawah kena pacul kakinya. Kalau diabetes basah, itu luka tuh nggak kering-kering tuh, susah. Nah, tapi kalau diabetes kering, itu tubuhnya kurus, tapi lukanya juga cepat kering. Nah, itu ya perbedaannya di situ. Nah, pengalaman saya dari 2016 ya, itu saya pertama kali ketemu di Cianjur, daerah Ciranjang juga, kenalannya Pak Minda waktu itu, namanya Pak Suhada. Itu beliau pensiunan tentara. Pak Minda ini ngomong sama saya, "Pak Tony, bisa nggak untuk kita kenalin sama ini, ada satu kawan, ternyata kakinya busuk, terus kemudian resikonya amputasi waktu itu, cuman dia takut, ya kan, dia nanya bisa nggak pakai kalio." Saya jelaskan, tapi dengan catatan saya katakan, luka itu kalau bisa jangan dibungkus kalau sama saya. Mau nggak ikutin aturannya? Kenapa saya nggak bungkus? Tapi saya tutup selimut atau kain. Biasa kalau luka kan, kalau misal contoh nih kita luka kita bungkus, perban gitu. Itu tidak ada sirkulasi udara. Nah, biasanya kenapa? Tujuan di perban itu supaya tidak ada serangga gitu. Tapi kalau di perban tutup rapat, sirkulasi udara juga susah. Nah, apa yang saya lakukan? Selain minum kalio secara teratur, ya nanti saya jelaskan cara minumnya, tapi cara penanganannya. Luka itu biasanya saya suruh buka. Saya bilang sama beliaunya, bisa nggak 1-2 minggu minimal nggak keluar rumah. Tujuannya apa? Kalau keluar rumah kan harus dibungkus lagi. Saya bilang di rumah
ditutup dengan selimut. Tutup dengan selimut, kalau dia masih netes, bawahnya di kasurnya kasih kain perlak supaya tetesannya nggak ngotorin kasur lah atau sofa. Kain perlak kan bisa dilap tuh. Iya. Nah, semprotin dengan kalio. Bisa berfungsi jadi luar juga ya? Oh, bisa, sangat bisa. Bisa. Gitu. Biasanya kita kalau luka-luka kita suruh semprotin dengan kalio, itu lebih cepat mengering. Gitu, selain dikonsumsi. Dan apa yang terjadi? Kalau nggak salah berapa dus, beliau di atas 3 dus apa 4 dus, itu sampai waktu ketemu dengan saya, itu bilang, Pak Tony terima kasih ya, sekarang saya udah bisa pakai sepatu. Wah, di situ. Dan satu kejadian lagi di Jatiwangi, saya kenal dengan namanya Pak Bambang. Pak Bambang undang saya. Beliau Pak Bambang ini orang Cirebon, Pak di Jatiwangi itu kalau nggak salah namanya Pak Ato, kalau nggak salah itu ya. Itu beliau di kakinya itu luka, terus kemudian saya diundang ke rumahnya Pak Ato ini. Itu ternyata diabetes. Saya ajarin juga bungkusnya supaya tidak dibungkus. Ini ternyata bisa sampai ini lagi lebih cepat keringnya. Jadi yang penting supaya tidak terkontaminasi dengan udara serangga, kotor, juga serangga ya. Betul. Kalau yang bawa-bawa berbau, gitu ya. Berbau, karena berbau itu contoh mengundang lalat. Ya. Nah, berbau itu tujuannya kita pengen supaya lalat tidak kena, ya, tapi tetap ada sirkulasi udara. Ya. Gitu. Jadi selain dia minum, ibaratnya dari dalam, kita Betul. juga bisa semprotin. Pokoknya ke teman-teman malah misalnya anak kecil jatuh gitu, saya anjurin semprot. Gitu. Dan kalau soal semprot, banyak kasus teman-teman yang kena luka atau jerawat nih. Jerawat? Itu juga ngebantu. Saya jerawat yang pecah apa gimana? Pokoknya saya pengalaman waktu itu ada satu anak muda, anak SMA kalau nggak salah ya, waktu jerawat ini dicoba nih, kita kasih satu botol, begitu coba untuk iniin, ternyata ya lebih cepat kering. Oh, atau misalnya kalau dia nggak berjerawat pun buat ngilangin minyak buat cuci muka. Kalau muka berminyak kita sangat anjurkan. Saya teruskan kalau muka berminyak saya anjurkan, tapi kalau muka kering saya tidak terlalu menganjurkan. Oh, iya. Nah, kan tiap orang memiliki kondisi muka yang berbeda-beda. Gitu. Emang banyak efek sih ya, banyak faktor. Di sini faktor paleo itu tujuannya itu kalau saya lihat yang pengalaman kita untuk luka itu lebih cepat kering. Dan ada beberapa kasus, contoh misalnya waktu itu saya lupa daerah mana, kita ketemu satu orang, beliau itu gula darahnya dites tinggi. Kemudian kita sambil ngobrol, sambil minumin gitu, terus sekitar 1 sampai 1 jam kemudian setelah habis 1 botol gitu tes lagi, gula darahnya langsung turun. Oh, langsung turun. Berapa poin tuh? Kalau nggak salah waktu itu dites 500 lebih jadi 400 lebih. Oh, sekitar 70 sampai 90 lah kalau nggak salah, saya lupa ingat. Di situ. Karena banyak kasus sih seperti itu. Oh, dia emang cara minumnya ada ada. Biasanya gini. Saya secara pribadi bagi teman-teman yang belum pernah minum kalio, biasanya saya anjurkan setengah tutup. Dan pasti saya tanya, terakhir makan jam berapa? Usahakan perut kosong atau 2 jam setelah makan. Gitu. Terus kemudian saya anjurkan setengah tutup dulu di sini, tes. Tunggu 1 sampai 5 menit. Saya tanya setelah itu, ada pusing nggak? Setelah minum ini, ada mual nggak? Bahkan ada keluar keringet nggak? Biasanya kalau minum setengah tutup dia mulai terasa pusing, saya langsung suka tembak. Ini sebagai alat mikro. Saya bilang ke orang yang konsumsi, pernah ngalamin migrain, vertigo, atau punya darah tinggi, darah rendah, atau kolesterol tinggi nggak? Kalau setengah tutup minum udah bereaksi, biasanya indikatornya ke sana. Dan itu pasti biasanya udah mulai kronis. Tapi ternyata tidak pusing. Saya bilang good. Tapi ternyata dia sendawa atau mual. Kalau setengah tutup dia mual, artinya asam lambungnya kronis. Nah, ternyata ada juga tidak pusing, tidak mual, tapi mulai keluar keringetan, ngucur. Nah, saya bilang, coba dicek, takutnya ada penyumbatan. Nah, kenapa? Saya suka tanya, kalau jalan agak nanjak, tinggi, sering ngap enggak? Rata-rata banyak yang terjadi seperti itu. Nah, kalau setengah tutup tidak pusing, tidak mual, tidak keluar keringet dingin, baru kita berani anjurin 1 tutup. 1 tutup. Ya, 1 tutup. Total 1,5. 1,5, jadi setengah baru ini. Tunggu lagi 5 menit.
kurang lebih 5 menit terjadi reaksi atau tidak terjadi reaksi yang tadi sebut, tidak pusing, tidak mual, tidak keluh, barulah kita berani minumin, habiskan sampai sepertiga. Jadi ini tuh botol ini ya, ini kan ada garis nih. Oh, Ini sepertiga. Nah ini artinya ini ada maksudnya di saat kita konsumsi minum rata-rata palingnya dibikin 3 kali. Gitu, kecuali untuk penyakit asam lambung beda lagi. Iya. Gitu. Kalau untuk umumnya buat kita jaga, saya nganjurin 1 botol ini bagi 3 kali. Sepertiga. Tapi kalau belum pernah minum, tes dulu tadi yang saya sebutkan. Gitu. Berarti perlakuannya adalah kalau misalnya untuk supaya kita ngetes bagaimana kondisi badan kita coba dulu setengah ya. Betul. Ada reaksi Ya. baru kita boleh minum agak banyak Nah, ya. kadang-kadang kan kita nggak tahu nih kondisi kita. Wah, gue masih sehat nih. Saya pertama kali dulu waktu tahu untuk ini, kenapa ya habis minum ini kok pusing? Oh, Di situ ternyata pas saya cek, ternyata saya juga punya kolesterol. oh. Bahkan asam urat saya tinggi. Jadi penentu kita ada sakit itu dilihat dari setengah pertama. Bukan. Bukan. Jadi ini berdasarkan pengalaman aja sebagai asumsi indikator. Jadi bukan sebagai kita ini masih ada sesuatu. Saya nggak berani untuk menyimpulkan hal seperti hal itu. Cuma berdasarkan pengalaman, biasanya kalau kita udah minum setengah tutup, dia mual dah, bahkan ada yang muntah, artinya asam lambungnya pasti kronis. Jadi kalau reaksinya mual adalah Asam lambung. oke. Tapi kalau misalnya dianya pusing, Pusing. atau dia agak ngambang, biasa masalahnya di sekitar sini, di kepala. Kolesterolnya tinggi, darah tinggi atau darah rendah, atau pernah ngalamin migrain vertigo, Oh iya. migrain atau vertigo gitu. Nah, tapi ada juga yang minum keringat. Wah, ngocor waktu itu, bahkan di sini keluar keringat. Ada di situ. Nah, Iya. itu kan yang harus kita hati-hati. Di situ itulah reaksi di awal. Nah, tapi kalau seperti saya hari ini ya, saya setiap pagi bangun tidur, saya minum setengah botol nggak masalah. Nggak masalah. Dulu waktu saya nekuk begini nggak bisa. Ini tangan saya jempol nggak bisa, ini kaku. Terus kemudian kalau misal pas bangun itu sering kram, tengah malam bangun kram. Waduh, situ. Sekarang nggak pernah di situ. Nah kalau kram gitu berarti indikasinya apa itu? Kalau tebakan saya dulu asam urat saya tinggi sekali. Asam urat. Asam urat. Saya paling seneng itu kalau misalnya malam, kan sering keluar malam tuh, makannya soto kambing. Soto kambing yang jeroan dong, sama sate kambing 15 susu. Dahsyat itu ya. Nikmat itu. Bumbunya bumbu kecap. Wah, besokannya cuman begini kaku tuh. Ini udah nggak bisa nekuk. Nah, cuman setelah saya paham, sejak saya kenal dengan Kalio, habis minum itu lewatin 2 jam, saya pasti minum Kalio. Bah, kalau saya makannya udah mulai mau makan malam nih, saya paling telat itu makan sate kambing soto itu biasanya jam 9. Ntar sambil nyantai, nunggu istirahat, mau tidur jam 11 lah gitu, saya minum. Pagi bangun tidur, minum lagi. Cuman anehnya pengalaman saya itu kalau habis makan sesuatu yang seperti itu ya, terus kemudian pagi-pagi perut kosong, saya minum ini, maaf nih, kotoran itu biasanya berubahnya berbeda. Itu kalau nggak lebih baunya beda, kalau kita lihat kotor lebih berminyak, atau kadang-kadang bahkan lebih gelap. Itu saya bingung. Itu mungkin bayangan saya itu mungkin kotoran-kotoran nempel di dinding usus itu ikut ke bawah. Dilunturkan. Ya, itu aminnya. Cuman kan kita belum pernah lakukan secara langsung. Kan itu harus endoskopi ketahuannya. Iya. Gitu. Nah, cuman yang memang pengalaman pribadi saya tentang usus, sebenarnya kita bicara usus nih, selain dari diabetes kan tadi ya. Oke. Gitu. Pengalaman saya dengan mama saya. Tahun 2019 mama saya dimasukin kamera dari dubur untuk lihat kondisi ususnya. Cuman saya ngelihat itu ususnya bersih sekali. Oh itu dimasukin tapi tidak ada keluhan? Tidak ada keluhan. Jadi pengen tahu waktu itu ususnya itu dimasukin dubur, cuman kagetnya pas ngelihat itu usus itu bersih sekali. Ususnya bersih sekali gitu, fotonya itu ada. Saya baru memperhatikan itu setelah saya melihat ada sebuah video di YouTube.
Di Jepang kan ada penelitian tuh orang di endoskopi usus kotornya seperti apa. Terus minum selama 3 bulan air pH tinggi, kemudian di endoskopi lagi. Dulu saya nggak percaya. Tapi setelah mama saya kan minum air kalio dari 2016. 2019 di hornoskopi masukin kamera dari dubur. Bersih ya. Aset di otak saya, ternyata usus mama saya tiap pagi minumnya begini bersih amat ya. Di situ itu pengalaman. Itu yang membuat saya semakin yakin dari mama saya, diri saya pribadi. Dulu saya nekuk begini nggak bisa. Nah terus kemudian istri saya, dulu asam lambungnya kronis. Dulu makan sambal nggak bisa istri. Di situ, wah sekarang aman gitu. Aman ya. Itu yang membuat saya semakin nyaman, semakin yakin kenapa sampai mau terus dengan kalio. Ya. Selain dari efek bisnisnya ini. Iya dong. Pasti kita tidak bisa dipungkirin, jangan bilang kita ingin menghasilkan banyak, tapi kalau kita nggak sehat. Betul. Tapi kalau sehat doang nggak punya duit bahaya juga. Dompetnya nggak sehat. Betul. Nah, saya ngelihat kalio ini bisa menjadi sesuatu. Saya ngelihat contoh yang paling gampang. Ada satu kawan saya di Cirebon, Pak Bambang. Pak Bambang, beliau katakan nama saya. Beliau dulu itu pimpinan marketing di sebuah marketing rokok, merek Excel. Ya, di daerah Cirebon, Majalengka dan sekitarnya dengan gaji di atas 10 juta lebih. Kemudian dia resign, kalau nggak salah 2016 atau 17, itu sampai hari ini dia bisa kuliahin anak, dia bisa ngidupin keluarga itu dari kalio. Itu luar biasa itu. Luar biasa. Gitu ya, proses saya seneng satu ngelihat banyak diri saya dan keluarga, terus orang-orang yang saya ketemu konsumsi kalio secara rutin itu merasakan manfaat. Iya. Terus kemudian ada teman-teman yang ngejalani secara bisnisnya juga menghasilkan. Berarti setelah kenal kalio ini orang lebih sehat tubuhnya, juga lebih sehat dompet. Oh iya dong. Ini yang saya lihat ini airnya betul-betul bening dan bersih banget ya. Ya kalau hukumnya air kan setahu saya air yang layak konsumsi itu minimal tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, itu yang umum. Dan kalio ini selain yang tadi disebutkan, ternyata nih maaf, dulu saya nggak percaya, ya dengan adanya yang namanya kalung-kalung kesehatan tuh. Oh, gitu. Apa kalung magnet gitu? Ya kayak kalung magnet. Tapi yang saya aneh, rokok kalau saya tempelin di kalung magnet kan 2 menit aja, rokok itu tidak ada rasa. Hambar. Rokok kalau kita tempelin di kalio, hambar. Hambar juga ya? Hambar. Berarti apa secara nggak langsung dia ada magnetnya juga? Kalau soal itu saya nggak bisa ini ya. Cuman memang yang kita bingung, telur ditaruh, banyak teman-teman melakukan tes telur didiriin di atas ini berdiri. Padahal kalau dibilang telur hanya bisa berdiri waktu kalau di garis khatulistiwa. Iya. Berarti pengaruhnya apa gagal itu? Kalau secara ini saya nggak bisa jelaskan. Ya, saya lebih condong ke manfaatnya itu. Nanti teman-teman kalau dengan semakin kenal kalio, ya pakai Pak Supardi dengan teman-teman nanti untuk ini pasti akan merasakan lebih nyaman. Ya 2016 sampai sekarang 2026, 10 tahun loh. 10 tahun. Kalio tetap berjalan, banyak orang merasakan manfaatnya. Iya. Yang pasti dia bisa selama itu karena memang ada efek ya. Ada efeknya pasti. Dan masyarakat merasakan manfaatnya. Sampai hari ini aja ya yang paling minim lah. Kurang lebih 2 minggu yang lalu saya kirim Majalengka 60 dus. Atau dikabarin, Pak Tony kapan bisa kirim lagi di sana sekarang udah. Ini kan kita saya ngirim baru 2 minggu. Ternyata udah tersisa tinggal sekitar 15 atau 20 dus. Gitu. Lumayan cepat ya. Iya, kemarin dari Sidoarjo juga udah mulai minta lagi. Gitu. Jadi kan air di sini ada di Malang, Sidoarjo, Bogor. Stokis udah mulai banyak. Mulai.
mulai. Jadi banyak Jadi kalau misalnya ada teman-teman dari luar daerah yang misalnya mau jadi stokis kah atau mau jadi member kah, itu bisa lihat di bisa. mana tuh di web ya? Jadi kalau saya lebih condong untuk agenannya. Kalau teman-teman ada mau misalnya Pak Supardi atau teman-teman ada banyak yang tertarik, saya pengen tahu lebih dalam tentang Kalio, kita ngobrol. Nah, kalau memang teman-teman mau menjadi distributornya atau ingin menjalankan, kita bantu. Sama-sama lah, namanya yang penting sehat dulu, terus kalau misalnya kita dapat bisnisnya kenapa enggak? Betul. Yang pasti kalau dilihat begini bahwa berarti di rumah juga kan sama-sama bening. Nah, Mungkin, mata air pun kelihatannya bening, bersih. Yang udah pasti bahwa air bersih belum tentu sehat. ya, jadi gini, ini pengalaman pribadi aja. Pengalaman pribadi, saya di rumah itu biasanya dulu itu ngambil air tanah. Oh ya. Air tanah, karena dulu memang kita pakai buat mandi, buat minum, buat masak dari sana. Jernih sekali. Itu. Tapi tahun 2013 saya mulai pengalaman air pH, saya pelajarin lebih dalam. Nah, sejak saat itu setelah saya makin paham, saya tes ternyata air yang di rumah itu saya tes kuning banget dengan pH tester. Bukan airnya kuning, tapi airnya jernih. Dari bening. Saya tetesin dengan pH tester, ternyata warnanya sangat kuning. Nah, kalau sangat kuning itu kan artinya air itu memiliki hidrogen yang rendah atau bersifat asam. Nah, sejak saat itu saya hindarin. Saya tutup ininya, saya mandi atau apa saya menggunakan PDAM, tapi kalau saya buat masak, buat minum, saya beli air. Isi ulang, tapi dengan catatan saya tes dulu kandungan pH dan TDS-nya. Oh. Gitu. Jadi saya sekarang lebih memilih. Kalau lu nggak ngerti, kalau saya ngerti agak Pilih deh. pilih. Apa yang masuk ke tubuh kita gitu. Benar. Ya siapa yang nggak pengen sih hari tua pengen sehat. Amin. Oke, kalau gitu mungkin nanti di lain hari kita akan bahas lagi, barangkali mungkin ada penyakit yang lain yang bisa kita otoni. Boleh kita sharing-sharing. Yang lain. Mudah-mudahan ini manfaat banyak teman. Terima kasih. Gitu. teman-teman. Sukses ya. Ya. Sukses teman-teman. Sehat selalu.